Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah ibu juga dalam keadaan sehat-sehat saja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Hamdan sholatan amma ba'du. Kita berjumpa lagi dengan ibu di mata pelajaran seni budaya kelas 9. Kalian sudah terasa sudah mulai akhir-akhir ya. Hanya satu bab lagi yang akan kita pelajari. Jangan lupa yang belum ujian praktek segera kumpulkan tugas-tugasnya. Ibu sangat tunggu sekali. Karena kenapa? Kalian wajib ya, atau kalian harus mau diajak lari oleh ibu. Karena kelas 9 itu tidak ada waktu lagi, apalagi semester 2. Kalau misalkan nanti ada ujian nasional, pastinya pembelajaran pun tidak akan efektif ya, atau nanti akan ibu kebut begitu ya. Jadi tolong kerjasamanya antara ibu dan kalian juga harus mengikuti prosedur yang sudah ibu berikan ya. Jadi jangan sampai menyepelekan, tugas-tugasnya ditumpuk nanti sehingga ketika penilaian selesai kalian belum selesai. Jangan sampai seperti itu ya. Untuk seni budaya ini tidak terasa sudah masuk ke bagian B ya. Unsur pendukung tari kreasi. Sebetulnya tari itu pembahasannya sudah ibu bahas sebelum UTS. Karena kenapa? Ibu kepotong oleh supervisi ya gitu. Jadi supervisi dulu, harusnya kalian UTS dulu baru ibu supervisi. Kebetulan jadwal ibu dimajukan, jadi supervisi dulu. Oleh karena itu materi tari ini didahulukan kemarin ya. Baik, tidak mengapa. Pengertian tari kalian mungkin sudah tahu bahwa tari itu adalah seni gerak ya, seni yang memanfaatkan gerak. Jadi salah satu seni yang memanfaatkan gerak tubuh ya, itu dinamakan seni tari ya. Untuk selanjutnya pembahasan kali ini yaitu tentang unsur pendukung tari. Apa saja sih unsur pendukung tari ya? Kalau kalian mau lihat referensi ya, sekaligus mendengarkan apa yang ibu akan jelaskan, kalian boleh buka bukunya di halaman 37. Di sana ada unsur pendukung tari kreasi. Masih dalam tari kreasi ya. Oke, di sini pengertiannya kita singgung sedikit. Tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak tari. Betul ya? Yang indah, maka seseorang penari atau penata tari harus mampu menafsirkan, menghayati atau mengekspresikan makna-makna gerak yang dipakai dalam tari tersebut. Ya, jadi selain daripada gerak ya, gerak tari yang indah yang dilakukan oleh tubuh kita sendiri ya, tari tersebut harus ditopang atau didukung oleh beberapa unsur. Di antaranya yaitu pertama, harus ada iringan musik ya. Di sini unsur pendukung tari itu sebetulnya kalau di LKS sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Baik, hanya 5 saja yang akan ibu jelaskan. Karena kenapa? Ibu juga mengacu pada LKS yang kalian punya ya, karena tidak mungkin keluar daripada bahan ajar itu sendiri ya, karena sayang kalian sudah beli begitu ya. Oke, untuk iringan musik sendiri jelas kalau tari tidak ada iringan musiknya, maka apa yang kita rasakan pun tentunya pasti hambar ya, seperti sayur tanpa garam begitu. Tapi iringan musik juga terbagi menjadi 2 ya. Ada yang termasuk musik eksternal, ada yang disebut juga musik internal. Apa sih musik eksternal, Bu? Kalau musik eksternal itu berasal dari luar ya. Ya contohnya seperti apa yang misalkan disetelkan di radio atau di sound system ya. Kalau kita kan sering mendengar orang ketika menari itu, contohnya tari jaipong ya, sinden nyentrik misalkan begitu ya. Maka musiknya pun harus sinden nyentrik.
Nah, apa yang diputarkan di sana itu masuknya ke dalam musik eksternal. Paham ya? Sedangkan yang dimaksud dengan musik internal adalah musik yang berasal dari diri atau jiwa manusianya itu sendiri. Contohnya seperti tari Aceh. Kalau tari Aceh itu kan dia jarang sekali menggunakan, ada sebetulnya sebagian yang menggunakan musik eksternal. Ya. Tapi kebanyakan kalau untuk tari Aceh sendiri, tari Saman itu biasanya menggunakan tepukan-tepukan tangan. Nah, apa yang dibunyikan itu namanya musik internal karena berasal daripada dirinya seorang penari itu sendiri. Paham ya? Antara eksternal dan internal. Gitu ya. Oke. Iringan pada tari dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ya. Yang pertama, musik sebagai pengiring tari, betul. Sebagai ilustrasi dan sebagai partner gerak. Ya, maksudnya apa? Musik sebagai pengiring tari. Tari ketika kita meragakan atau mempergerakkan gerakan tubuh kita, ya, ketika ada musiknya, maka dia sebagai pengiring tari. Kemudian sebagai ilustrasi itu memperjelas karakter sebetulnya. Apa yang kita tarikan, apa yang kita peragakan itu kalau ada musik, ya, maka dia sebagai illustration. Jadi, oh iya, dia tuh sedang menarikan sebuah tari topeng. Begitu. Karena kenapa? Dari musiknya sendiri sudah kelihatan. Jeng 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 jeng, misalkan begitu ya. Illustration. Kemudian sebagai partner gerak. Betul. Karena tari dengan musik dengan gerakan itu sebagai partner. Begitu. Jadi dia tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ya, bisa tidak bisa, tapi ya Ibu bilang tadi, hambar kalau sebuah tarian itu tanpa iringan musik itu hambar. Bahkan kalau zaman sekarang itu kan sudah modern ya. Jadi kalau tari hanya dengan tepukan tangan, hentakan kaki itu rasanya kurang bagus. Ya, begitu. Ya, kalian juga pasti bisa menilai bagaimana sebuah tarian dengan musik internal dan bagaimana sebuah tarian dengan musik eksternal. Gitu ya. Paham? Lanjut. Kemudian fungsi musik dalam tari. Fungsi musik dalam tari pertama memberi irama, betul. Memberi ilustrasi atau gambaran suasana ya, yang tadi Ibu praktekkan. Kemudian membantu mempertegas ekspresi gerak dan memberi rangsangan bagi penari. Ya. Jadi enjoy aja kalau ngedengar musik, kalau seorang penari langsung refleks biasanya. Kan gitu ya, apalagi seorang koreografer. Kalau koreografer itu kan dia selain bisa memperagakan gerakan, dia juga harus kreatif. Karena kenapa? Gerakan tarinya tidak melulu harus itu saja. Karena mereka tuh bosan biasanya. Jadi seorang kreator itu ya harus kreatif begitu ya. Seorang yang memberikan atau penata tari itu dia harus kreatif karena tariannya harus berbeda-beda begitu. Yang kedua, tata rias dan juga busana ya. Di sini beda ya, tata rias dan juga busana. Pasti kamu tahu kalau tata rias berkaitan dengan menghias wajah atau menghias kepala atau menghias tangan dan lain-lain ya. Sedangkan untuk busana sendiri yang berkaitan dengan pakaian apa yang dipakai oleh penari. Baik, di sini kita akan bahas tata rias terlebih dahulu. Tata rias dan tata busana yang tepat dapat memperjelas karakter ya. Kalau di sini, kalau iringan musik itu menggambarkan suasana dan memperjelas ekspresi ya. Kalau di tata rias dan busana itu memperjelas karakter ya. Bedanya ini, kalau iringan musik mempertegas ekspresi gerak, kalau tata rias dan tata busana yaitu memperjelas karakter. Jadi itu fungsinya ya. Hati-hati kalau kalian menemukan soal ya, apa sih fungsinya tata rias dan tata busana? Yaitu memperjelas karakter ya, dan sesuai dengan tema yang disajikan. Jadi dia itu
ketika nari itu jadi sebetulnya tata busana dan tata rias ya yang berfungsi sebagai untuk memperjelas karakter itu tidak hanya terdapat di drama saja, tapi di dalam sebuah tarian pun sama. Ketika memeragakan tari contohnya ya, tari Betawi misalkan begitu ya, tidak mungkin kita tahu bahwa dia sedang menari Betawi ya kalau misalkan lebih diperjelas lagi dia dengan menggunakan properti atau riasan-riasan yang melambangkan tarian Betawi tersebut ya. Contohnya ya, tarian Betawi kan identik dengan ronggeng ya, di sini tuh yang payat-payat pengantin gitu kan ya. Jadi dia itu ada ciri khasnya, tata rias dan juga tata busana. Bahkan di sini berdasarkan fungsinya rias dibedakan menjadi 8 macam. Ada rias aksen, rias jenis, rias bangsa, rias usia, rias tokoh, rias watak, rias temporal, rias lokal. Baik. Kalau untuk pengertiannya, Ibu sengaja tidak cantumkan di situ karena di LKS juga ada. Sengaja kalian supaya baca ya, baca bukunya. Untuk rias aksen sendiri kita bahas satu-satu. Memberikan tekanan pada pemain yang sudah mendekati peranan yang akan dimainkan ya. Jadi dia itu berperan sebagai seorang penari apa. Oleh sebab itu rias aksennya harus jelas ya gitu. Rias jenis ya, rias jenis itu ya riasannya berbeda ya antara laki-laki dengan perempuan pastinya. Jadi membedakan antara jenis kelamin, biasanya begitu. Itu rias jenis. Untuk rias bangsa, antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda, dengan bangsa Prancis, dengan bangsa lain-lain, itu berbeda pula. Jadi ketika kita menarikan memperagakan tarian Malaysia ya atau Indonesia, itu pasti beda riasannya. Rias usia pun sama. Ketika kita memerankan sebagai memeragakan tarian sebagai seorang tokoh, pastinya tokoh itu lebih tua. Jadi bagaimana tata riasnya itu memperjelaskan atau memperjelas karakter dia sebagai seorang tokoh tertua begitu ya, atau kakek-kakek atau nenek-nenek lah. Ya kalau sekarang kan kalau kita lihat tuh ada di handphone tuh efek-efek ya. Oke, rias tokoh pun sama. Kita memerankan tarian itu sedang menari tokoh siapa begitu ya. Tari misalkan Gatot Kaca ya. Tariannya Gatot Kaca atau tarian topeng. Itu tokohnya wataknya harus seperti apa? Watak juga sama. Watak itu kan sifat ya. Kemudian temporal. Apa itu watak rias temporal? Yaitu riasan berdasarkan waktu ketika pemain melakukan peranannya. Misalnya, pemain sedang memainkan waktu bangun tidur, ya. Waktu dalam pesta, kedua contoh tersebut dibutuhkan riasan yang berbeda. Ya, jelas, ya. Masa waktu bangun tidur riasannya kayak mau ke pesta? Kan nggak mungkin. Kemudian ketika kita akan ke pesta riasannya seperti bangun tidur, nggak mungkin ya. Di sini ada acainya gitu ya. Oke, tidak mungkin seperti itu. Dan yang terakhir rias lokal. Rias lokal merupakan rias yang dibutuhkan untuk memperjelas keberadaan tempat pemain. Misalnya, rias seorang narapidana di penjara. Kemudian akan berbeda dengan rias sesudah lepas dari penjara. Iya, ya. Kalau di lapas berarti dia menggunakan baju yang belang-belang biasanya, dan riasannya pun cenderung lusuh biasanya begitu. Ketika lepas dari lapas, mukanya segar dan bagaimana, itu macam-macam ya. Jadi rias lokal berdasarkan apa yang sedang dia perankan atau tokoh apa yang sedang dia mainkan ya. Karena di dalam tari pun sama sebetulnya dengan drama, hanya saja kalau tari tidak dengan percakapan ya, tari itu hanya gerak saja ya, sedangkan yang diikuti dengan ucapan ataupun naskah itu di drama. Paham ya? Lanjut, busana.
Busana atau pakaian tari merupakan segala sandang dan perlengkapan aksesoris yang dikenakan penari di atas panggung. Ya, tata pakaian terdiri atas beberapa bagian. Pertama, pakaian dasar. Stagen. Kamu tahu stagen? Ya. Korset. Nah, bagi seorang penari ya, contohnya di kelas 9 tuh banyak ya penari ya. Haropa, kemudian siapa lagi tuh? Wayuni, ya, Mari dan lain-lain ya, kawan-kawan dan lain-lain ya. Itu biasanya kalau nari jaipong itu pasti disuruhnya pakai korset ya, seperti kemarin tuh yang ikut goyang Karawang. Itu kan diusahakan harus punya stagen atau korset ya. Karena kenapa? Pakaian dasarnya seorang penari begitu ya. Ininya si pinggangnya itu harus tegap. Ya, tidak ada seorang penari yang bongkok begitu ya, makanya dia harus menggunakan stagen atau korset supaya badannya tegap gitu. Kemudian rok dalam, strapless ya, dan lain-lain, itu pakaian dasarnya. Untuk pakaian kaki, binggel, gongseng, kaos kaki, sepatu ya. Ada yang menggunakan sepatu, ada yang menggunakan kaos kaki saja, ada yang nyeker biasanya tidak menggunakan ya. Itu pakaian kakinya. Kemudian pakaian tubuh ya, yang berupa kain, bisa rok, bisa kemeja, makak, rompi, kace itu yang ada di sini ya. Biasanya kalau yang tari Merak tuh ada yang suka dikesiniin tuh, itu namanya kace. Rapek, ampok-ampok, sibar dada, selendang dan lain-lain ya. Selendang masuknya ke pakaian tubuh. Selendang itu wajib sebetulnya, apalagi menarikan sebuah tarian tradisional ya. Kreasi pun sebetulnya ada ya yang mengadopsi dari tradisional, kan kemarin terbagi menjadi dua sebetulnya, kreasi yang mengadopsi dari tradisional ya, tari kreasi yang modern begitu. Kemudian pakaian kepala, ini kepala ya, bukan kepada kepala, hairdu ya, hairdu. Kemudian perhiasan seperti gelung tekuk, gelung konde, gelung keong, gelung bongkor, pokoknya segala macam bentuk gelung lah ya, itu termasuk ke dalam pakaian kepala ya. Termasuk kalau ada yang narinya menggunakan karakter hewan, biasanya di kepalanya suka ada misalkan ayam, kodok, kemudian merak dan lain-lain, itu ada biasanya. Perlengkapan aksesoris, perhiasan gelang, kalung, ikat pinggang, slepe, ceplok, deker atau gelang tangan, bara samir dan lain-lain ya, itu termasuk ke dalam busana atau pakaian. Paham tum ya? Yang keberapa nih? Ketiga ya, properti. Properti itu salah satu unsur pendukung tari juga ya. Karena biasanya kalau kita melihat propertinya, kita langsung bisa menebak, oh iya, propertinya ada kodok nih, berarti dia akan menarikan sebuah tarian hewan ya. Kemudian propertinya ada gunung nih, ada sawah nih, berarti dia akan menarikan sebuah tarian petani misalkan begitu ya. Atau propertinya petani itu bawa cangkul ya. Atau di sini nih contohnya tari payung, berarti menggunakan properti payung. Tari piring, nah, menggunakan properti piring. Payung dan piring ini dua-duanya berasal dari Sumatera Barat ya. Ada juga sebuah tarian yang ini salah satu contohnya, judul tariannya diambil daripada properti itu sendiri, karena sangat jelas sekali melambangkan bahwa tarian itu adalah tari payung dan tarian itu adalah tari piring ya, dengan melihat propertinya. Kemudian tari lawung dari Keraton Yogyakarta menggunakan tombak ya sebagai properti tarinya. Ada juga reog Ponorogo. Nah, itu kan menggunakan properti juga ya. Dia menggunakan reog. Sebetulnya kan dalamnya orang tetap, tapi dia menggunakan properti yang luar biasa ya. Jadi properti itu sangat mendukung sekali dalam unsur tari ya, termasuk lain-lain lah. Tari Bali, semua tarian pasti membutuhkan properti. Yang keempat, setting. Setting adalah suatu penataan benda-benda di atas panggung
Setting ini biasanya berfungsi untuk membantu memperjelas peristiwa atau kejadian yang sedang digambarkan dalam tarian. Sebetulnya setting juga yang Ibu tadi bilang tidak hanya terdapat pada panggung arena drama, tapi arena tari pun sama. Jadi setting itu sangat dibutuhkan. Ya. Ketika sedang menarikan sebuah tarian rakyat, maka di situ harus ada setting-setting seperti halnya pedesaan gitu ya. Ya baik itu sawah ataupun rumah-rumah panggung gitu, itu harus ada settingnya. Karena di situ tugasnya memperjelas peristiwa atau kejadian yang sedang digambarkan dalam tarian tersebut. Paham ya? Dan yang terakhir lighting. Lighting kalian pasti sudah dengar lah, pernah dengar ya. Penata cahaya. Jadi pencahayaan itu perlu. Tidak mungkin seorang penari menari di dalam gelap-gelapan gitu ya. Mau ngapain gelap-gelapan? Nah, jadi perlu adanya lighting ya. Sumber cahaya dapat dibedakan atas sumber cahaya pertama dari sinar matahari, dari api. Dari api itu banyak ya, mulai dari obor. Kalau zaman dulu kan tidak ada listrik ya, maka pencahayaannya atau penyinarannya biasanya menggunakan obor atau lilin lah ya, dan tenaga listrik. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi menggunakan obor, jarang ya begitu. Atau masih ada sih sebetulnya pertunjukan di Dieng tuh malam-malam, dan itu pun sudah jarang sih ditemukan karena mereka buka operanya tidak setiap hari begitu ya. Masih ada yang menggunakan obor di situ. Tapi kebanyakan ya menggunakan tenaga listrik atau ya cahaya matahari, karena biasanya orang-orang itu ketika pementasan tari siang gitu ya, kebanyakan siang. Dalam pertunjukan yang menggunakan waktu siang hari dilaksanakan di tanah lapang, biasanya sumber cahayanya menggunakan matahari. Betul. Kalau misalkan tariannya di lapangan ya tidak mungkin harus disoroti lagi oleh lampu begitu ya, apalagi sinar mataharinya terik. Ya contohnya seperti kalau kita menari di kemarin tuh yang rekor muri ya, tidak ada pencahayaan dari sinar listrik ya begitu, karena kita menarinya di lapangan, otomatis pencahayaannya yang menggunakan sinar matahari langsung. Kecuali kalau kita menarinya di dalam gedung pertunjukan, itu bisa jadi menggunakan listrik ya. Oke, adapun fungsi penyinaran, bila cahaya yang dihadirkan bertujuan untuk membangun situasi dramatik dari sebuah pertunjukan, tata cahaya yang semacam ini sering disebut dengan specific illumination ya. Begitu. Baik, berarti unsur pendukung tari itu diantaranya yang pertama iringan musik, yang kedua tata rias dan tata busana, yang ketiga properti, yang keempat setting, dan yang kelima lighting. Ya baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lanjut untuk tugasnya, sebetulnya Ibu tidak mau banyak-banyak ya untuk tugas, karena ujian praktek saja belum semuanya. Ya, jangan salah, laki-laki juga wajib mengumpulkan. Ibu tidak pandang bulu laki-laki perempuan, karena ini ujian nasional, begitu ya, ujian praktek. Tolong kerjakan yang kemarin Ibu tugaskan, yaitu pertama menyanyi lagu Indonesia Jaya, itu tugas. Yang kedua, ujian prakteknya menyanyi berbahasa Inggris. Bu, misalkan aku mau rapnya aja, terserah ya. Begitu. Kalau sekarang banyak sekali sebetulnya keringanan-keringanan yang sudah Ibu kasih ke kalian. Kakak kelas kamu saja tidak ada pengecualian. Oleh Ibu harus semuanya tuntas menyanyi. Ya, kalau kamu mau rapnya saja mangga. Ya, ataupun misalkan Bu lirik pertamanya sama rapnya aja ya silahkan. Yang pasti divideokan, jangan direkorderkan. Kalau direkorderkan bisa jadi orang lain. Yang kedua, tingkat kepedean kamunya berkurang, Ibu tidak bisa melihat artikulasi yang kamu nyanyikan. Bu, suaranya jelek, tidak pandang bulu. Ibu tidak mau melihat suaranya jelek atau tidak, yang penting kamu menyanyi, begitu ya. Kayak tugas selanjutnya, kerjakan tugas mandiri di LKS halaman 39.
Ini dikumpulkan ya. Dilanjutkan dengan pilihan gandanya halaman 40 sampai 42. Pilihan ganda saja, yang bagian B-nya tidak usah. Minggu depan dikumpulkan LKS-nya. Ibu minta izin dulu nanti ke wali kelas kamu. Paling minggu depan sesuai saja dengan jadwal yang telah ada. Misalkan hari Senin kan ibu ngajarnya 9A, berarti monggo mengumpulkan LKS ke sekolah, tapi jangan bergelombol begitu ya, antarkan saja LKS-nya, nanti diperiksa ke MTS begitu ya. Mau ibunya yang mengantarkan silahkan ya, lebih bagus orang tua sih sebetulnya ya. Kalau anak-anak takutnya gimana ya, mau kalian monggo, jadi nanti ibu tunggu ya, sesuai saja. Misalkan Selasa jadwalnya 9E, silahkan kumpulkan, termasuk untuk Sabtu berarti kamu kumpulkannya minggu depan lagi ya gitu. Oke, kerjakan tugas mandirinya. Tidak hanya ini sebetulnya, nanti ibu periksanya dari bab 1 nih, ibu lihat kalian diisi nggak LKS-nya ya. Jangan sampai nanti LKS itu percuma kalian beli. Bu, gimana yang tidak punya LKS? Wayah nulis ya, suruh siapa lah. Kelas 9 kata ibu G mau lulus ya, jadi harus punya buku referensi sebetulnya. Karena mata boga buku nanti teh gimana mau bacanya, mau apanya, mana mau ujian gitu ya. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.